وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلم كراماتهم وخصوصياتهم بسر النبي وآل النبي من السلف الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibit taji wal mi'raji wal buraki wal alam dafil bala wal waba'i wal maradi wal alam jismuhu tahirun mutahharun mu'atar munawwar manismuhu makdu'un maudu'un wallahi wal kalam samsid duha badrid duja nuril huda misbahid julam Abil Qasim Sayyidil Kaunain wa Sabis Saqalain Sayyidil Arabi wal Ajam Nabil Haramain amma ba' la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadza min fadli Rabbi. Para jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kekuatan, kita dapat duduk dan menunaikan kefarduan kita, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang mana di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengaji ulang tentang mengenal akan nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita mengenalinya adalah 99, yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah nama Tuhan yang kedua setelah Allah. Allah adalah nama bagi Tuhan kita. Allah adalah yang wajibal wujud, wajib ada. Belum ada alam semesta, belum ada akwan ini, sudah ada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu adalah langit dan bumi dan segala isinya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala atau karya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengenal yang kedua yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman bermakna yang sangat pengasih, penyayang, yang memberikan nikmat-nikmat yang besar. Contoh seperti mengadakan kita dari asalnya tidak ada menjadi ada. Ini kebesaran Allah. Asalnya kadada jadi ada, kemudian ditiadakan lagi. Ini menunjukkan kebesaran Allah. Ini termasuk nikmat yang paling besar. Yang kedua adalah Allah memberi kepada kita berupa iman. Kita diberi oleh Allah mulai dalam parut umat sudah ada iman. Ada orang yang imannya diberikan oleh Allah khusus, seperti junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah ada iman. Begitu juga umatnya yang lain dari perut ibunya sudah ada iman. Ada yang dalam perut sudah menjadi aulia Allah Ta'ala, menjadi kekasih Allah mulai dalam parut.
Begitu lahir ke dunia penuh dengan ujian dan cobaan, penuh dengan musibah, penyakit, tapi anak ini dengan kasih sayang Allah dia sabar. Padahal berumur lagi kecil menangis kada. Umur 1,5 tahun sudah meninggal dunia. Maka anak ini sudah menjadi aulia Allah dari parut ibunya. Ada juga orang yang jadi wali Allah Ta'ala sudah berumur dewasa. Ada yang sudah umur tua. Itulah bentuk Allah memberikan nikmat yang sangat besar kepada hambanya. Bagi kita wajib menjaga iman itu. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, dan kepada kitab-kitabnya, percaya kepada kadar buruk dan baiknya, beriman kepada hari kiamatnya. Ini adalah nikmat yang paling besar yang diberikan kepada hambanya. Kemudian nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita yaitu berupa agama. Inda dina indallahil Islam, yaitu kita sudah beragama Islam. Mulai nenek datuk kita sampai kita lahir ke dunia. Jadi alhamdulillah nikmat yang paling besar, karena Islam ini adalah nikmat yang paling besar, nikmat Islam. Karena Islam ini adalah agama Allah. Ada yang diberikan hidayah sudah lahir ke dunia. Ini bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita menjaga iman dan Islam kita, karena ini adalah nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah. Dan Allah pula memberikan nikmat yang paling besar yaitu berupa rezeki, kesehatan, kekuatan. Kita hari ini dapat berhadir di majelis ini, kita dapat mengerjakan perintah Allah salat subuh ini, semua adalah daripada rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Kita wajib mensyukurnya dan rasakanlah ini nikmat yang paling besar. Alhamdulillah, aku dapat berjalan ke masjid ini, dapat sembahyang subuh berjamaah. Banyak lagi nikmat yang diberikan Allah kepada kita, yaitu berupa udara, oksigen, gratis, kada berbayar. Coba jakannya berbayar kita, apa kabar? Sebuah tabung berapa bayarnya? Berapa? Nah, larang benar kalau kita bernapas masuk gratis, keluar gratis juga. Ada lagi sampai keluar yang di situ apa namanya, buang angin kecil, kan gratis juga. Jakanya berbayar. Kada kawalai keluar angin dalam parut kita, bersuntik 700.000 saya suntikan. Jadi kita ini bersyukur benar kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan Allah kesehatan. Apabila sudah sempurna rezeki itu, barulah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi Allah taala akal. Kita diberi Allah taala pengingat. Sampai bayi ini masih ingat ya. Kada penglupa. Hanyar ja umur 50 sudah penglupa kita. Nak mana kacamata kai abut di rumah mencari. Ujar cucu kai itu di kepala pian tuh ada kacamata. Menjapai sekalinya dia serbujur ada kacamata di kepala. Nang sautingnya cuai lagi jahan, kada mau kalah. Orang tua hatunya kada mau kalah. Jadi kita masih diberi Allah Ta'ala pengingat, iman, Islam, kesehatan, malah diberi Allah Ta'ala ilmu lagi kita. Pinandu masih tah, nang mana anak, nang mana bini, mana orang masih pinandu. Ini nikmat yang paling besar, coba jika ditarik Tuhan. Kada pinandu lagi nang mana kuita, nang mana kawan. Kita bersyukur benar.
Inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hambanya. Dan baginda Rasulullah alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Beliau ini sangat luar biasa kasih sayangnya kepada umat beliau. Sampai di akhir hayat beliau, ummati, ummati, ummati. Mana umatku, mana umatku. Sampai-sampai baginda Rasulullah SAW ketika keluar daripada kuburnya ketika di padang mahsyar, ketika hari kiamat, siapa yang keluar dilontar di muntung sidin adalah umatku ya Allah. Mana umatku ya Allah? Dicari sidin. Kadada mencari sidin bini, mana anak kada. Sidin mencari umat sidin. Ini Allah menunjukkan kepada hambanya, seorang nabi, seorang rasul yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang pengasih dan penyayang. Begitu juga kita punya ibu, sangat kasih sayangnya kepada anaknya. Abah meninggal dunia, maka ibulah yang memelihara kita. Anak 7 sanggup sidin memelihara, menjaganya dan mendidiknya, memberi makaninya, sanggup ibu kita. Rela sidin mengeluarkan tenaga sidin sampai menjadi bambu, menjadi pembantu, rela untuk demi anak mengongkosi sampai tamat sekolah. Anak 7. Begitu anak sudah dewasa, sudah tua, mamanya masih hidup, anak yang 7 ini kada sanggup memelihara mamanya yang 1. Kada tapi peduli 2 kuitan. Maaf, anak 7 ada anak 4 kada pinandu lagi lawan kuitan. Jakanya mama minta, ma ulun minta, ujar mama lawan anak, ma nak ulun minta duit. Ujar nang anak kena dulu malah ulun anak bapadah 2 bini ulun. Bapadah dahulu lawan bini. Kita sebagai lelaki jangan begitu orang tua kita meminta uang, kasih uang itu kepada orang tua kita. Tidak perlu kita bertanya kepada istri kita. Ulun bapadah dulu maklah bahlah lawan bini ulun berapa memberi pian. Kewajiban anak apabila tidak ada orang tuanya adalah menjaga ibunya dan menjaga saudaranya yang perempuan. Mama, kita lelaki wajib menjaga. Kita bisidang sanak di bini, kita wajib menjaganya. Lelaki, misal kita bisi dang sanak kakak kah ading kah, wajib kita menjaga memeliharanya dan wajib kita mengongkosinya. Karena pulang bini pulang hendak membari, kak ulun nak membari mama ulun, bapadah ikhlaskan. Berapa kita memberi kepada ibu kita, seperti itulah kita memberi kepada mintuha kita. Jadi adil. Jangan ditangati, jangan dikau memberi ini usahaku, jangan. Kita seorang hamba Allah hendaklah menjadi orang yang adil dan arif bijaksana. Itulah bentuk di antara kasih sayang Allah. Kalau seorang ibu sayang kepada anaknya, lebih sayang lagi Allah kepada hambanya. Apabila anak meninggal dunia, orang tua sayang, tapi Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Tapi kalau orang sudah mengerti akan kandungan Ar-Rahman, Allah yang mempunyai sifat pengasih dan penyayang, setiap kali ia menyebut nama Ar-Rahman atau mendengar nama Ar-Rahman, hatinya berbunga-bunga, hatinya gembira, hatinya senang. Karena apa? Karena mempunyai Tuhan, mempunyai Allah yang mempunyai sifat pengasih dan
penyayang. Ar-Rahman Allah, beliau sangat kasih sayang yang selalu terus menerus. Kalau hambanya kasih sayang terputus, kita sayang 2 bini, kita sayang 2 anak sampai waktunya terputus. Kalau Allah kasih sayangnya terus menerus, itulah keyakinan kita. Malah Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan ampunan kepada hambanya, wahai hambaku, barang siapa yang meminta ampun ku ampuni, barang siapa yang tidak meminta pun aku beri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah kita meminta hidung? Adakah kita meminta gigi? Adakah kita meminta telinga? Tidak ada. Tanpa meminta kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Malah Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan hambanya yang mestinya masuk neraka jahanam dan disiksa menjadi masuk neraka. Allah sanggup. Ini hamba, cirinya, tandanya dimasukkan Allah ke dalam neraka jahanam. Dengan sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, ditarik hamba itu, dimasukkan Allah ke dalam surganya. Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijajab, ditarik oleh Allah dengan kasih sayangnya. Semoga kita dimasukkan Allah ke dalam surganya. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membukakan pintu rahmatnya 24 jam, dibukakan pintu rahmatnya. Barang siapa yang meminta diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua meminta rahmat. Mari kita sama-sama mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan, yaitu awwaluddin ma'rifatullah, mengenal akan Allah. Pertama, kewajiban kita sebagai orang Islam yaitu mengenal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wajib kita mengenalnya dan kita etikatkan dan kita rasakan. Tidak ada Tuhan yang sebenarnya yang disembah, hanya Allah. Tidak ada Tuhan yang berlakukan alam semesta ini kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang menciptakan segala apapun yang ada di muka bumi maupun di atas langit, semua adalah ciptaan Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku naik saksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Orang dahulu, orang-orang tua kita sampai sekarang menerapkan, mengamalkan 2 kalimat syahadat dalam sehari semalam, tidak kurang daripada 100 kali membacanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dibaca setiap hari untuk mengkokohkan, untuk menguatkan iman kita yang ada di dalam dada kita ini. Barang siapa yang senang membaca 2 kalimat syahadat, maka akhir kalamnya la ilaha illallah muhammadur rasulullah, dakhalal jannah. Barang siapa ketujuh membaca 2 kalimat syahadat, maka akhir hayatnya dia membaca 2 kalimat syahadat pula. Mudah-mudahan kita menjadi darah daging kita 2 kalimat syahadat ini. Baca 2 kalimat syahadat sambil kita santai. Ya, jangan meungut, apalagi malamun, apalagi mahayal. Bacalah 2 kalimat syahadat itu. Orang bahari hendak bernikahan membaca 2 kalimat syahadat. Lakiannya membaca 2 kalimat syahadat, biniannya pun juga membaca 2 kalimat syahadat, baru dinikahkan. Misalnya nang laki membaca 2 kalimat syahadat, perempuannya yang dalam kamar membaca 2 kalimat syahadat pula.
supaya menjadi orang yang mukmin. Nang laki baca 2 kalimat syahadat, yang bini kada, yang ditakutkan ketika itu siapa tahu perempuannya menjadi murtad. Ketika itu dinikahkan, maka nikahnya kada sah. Berkumpul 2 laki bini, maka hukumnya adalah jinah. Orang bahari ketika hendak jima, berkumpul 2 bini, nang bini berkumpul hendak 2 laki, sama-sama membaca 2 kalimat syahadat. Kadang nang langsung surung jatah, kadang langsung serobot jatah. Maaflah, ini amalan kita. Kadang langsung sodor jatuh kadang. Ya kan? Nauzubillah min jalik. Supaya kita menjadi orang yang bujur-bujur ahlus sunnah wal jamaah di dalam pekerjaan kita. Masya Allah, orang anak turun dari rumah aja membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Keluar dari rumah, ingat, mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Karena 2 kalimat syahadat ini nanti terpampang di pos-pos, yaitu ketika kita melewati siratal mustaqim. Siratal mustaqim ini lebih tajam daripada pedang. Kita lewati ada yang bakesot, ada yang berjalan, ada yang bertingkah harap, ada yang buka, ada yang terabang. Nang kita harap akan ini mudah-mudahan kita tidak melalui siratal mustaqim, langsung aja tah digairi hisab, begitu keluar kubur langsung menuju surganya Allah, tidak melalui pos-pos. Karena yang kita lewati pos pertama adalah tulisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apabila kita lagi hidupnya sampai akhir hayat kita tanamkan 2 kalimat syahadat menjadi darah daging kita, maka kita melalui pos yang pertama ini, insya Allah kita lewati dengan selamat. Bila kita tidak mampu, maka kita akan ditarik, maka kita menjadi penghuni neraka jahanam. Jadi ada pos guru di titian siratal mustaqim. Namun kita amalkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kita lewati lagi pos yang kedua, yaitu sembahyang. As-shalah, rukun Islam ada berapa? Ada 5. Ada 5. Pertama syahadat, yang kedua salat. Di situ ada pos yang namanya sembahyang. Dalam perjalanan satu pos ke pos-pos yang lain itu 500 tahun perjalanan. Ada tulisannya di situ pos sembahyang. Maka diperiksa apakah benar sembahyangnya. Yang tadi, yang pertama apakah benar syahadatnya. Yang kedua apakah benar sembahyangnya. Bila sembahyangnya sah, sempurna rukun syaratnya, dari air dan uduknya sampai sembahyangnya, sampai menghadap kiblatnya, zahirnya benar dan khusyuknya juga benar, maka dia selamat melalui titian siratal mustaqim pos yang kedua. Selamat. Di dalam hadis baginda Rasulullah SAW disebutkan, barang siapa yang ingin selamat daripada titian siratal mustaqim, malah tidak melewati, malah tidak melihat dia akan titian siratal mustaqim, apa amalannya ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, adalah sembahyang engkau berjamaah setiap 5 waktu. Salat berjamaah 5 waktu, maka dia tidak melihat akan titian siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan ini. Salat 5 waktu berjamaah. Bawailah anak kita, didiklah anak kita. Lewat pos yang kedua selamat, kita melalui pos yang ketiga
yaitu di situ ada tulisannya pos orang yang puasa. Apakah benar puasa orang ini? Bilanya benar selamat, bilanya kada benar maka akan ditarik, maka dia akan masuk ke dalam jurang neraka jahanam. Kita cagar puasa nih nah, ada sampai 2 bulan lagi ya kalak. Puasa kita, jaga puasa kita jangan batal. Ya kalau kada makan kada minum tahanlah kita. Tapi dosa kita kadangkala dosa di mata, dosa di telinga, dosa di mulut, dosa di hati ketika kita melaksanakan puasa. Cocok orang-orang dahulu, mereka ketika beramal beribadah, ketika tiba bulan puasa Ramadan, mereka masuk rumah. Ada lagi orang-orang dahulu masuk hutan, mereka mengamalkan puasa supaya mereka mendapat puasa yang tadinya awam menjadi puasa khawas, naik lagi sampai kepada khawasul khawas. Ini puasa kita parah sudah lah. Namun kita puasa kalau yuran, mata kada dijaga, untung kada dijaga. Ya puasanya soh aja, tapi pahalanya kada dapat. Maaf, apabila kita sudah berumur 40 tahun, tingkatkan kualitas iman kita, syahadat kita, sembahyang kita, puasa kita. Ini kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar kita menjaga agama kita, yaitu agama Islam. Anak kita ajak, kita puasa, anak kada puasa. Nihil jua. Selamat misalnya kita nih, mudahan puasa ini melalui pulang pos yang keempat, yaitu tulisannya zakat. Sudahkah kita berzakat dengan sempurna? Bujur-bujur berzakat. Ada orang yang berzakat saban bulan berzakat, gajinya sebulan misalnya 20 juta, dikeluarkannya zakatnya. Masuk lah guru. Itu termasuk sedekah aja. Jadi setiap bulannya bersedekah. Ini zakat zakat. Itu termasuk sedekah aja. Mbah, zakat itu kan sisa dimakan sampai haulnya, sampai hisapnya. Sisa dimakan berapa? Nah, misalnya kita setahun, tak sisa duit 10 juta atau 20 juta, nah itu zakatnya. Jangan kada berzakat. Anu aja berkurang duit ulun kada berkurang, insyaallah lebihan. Ada seorang ulama namanya Abdullah bin Miskin. Abdullah anak miskin. Ketika itu hidupnya sengsara, di rumah anak bini gawian kadada, duit kadada, hage pamakan hari itu kadada. Baniat bacita-cita hendak memberi makani kada kawa, bacita-cita hendak menjual rumah. Dijual rumah ini pindah ke lain supaya kau beri makani. Cuman yang ada di tangannya roti 2 biji. Ketika pulang dari perjalanan, maka tiba-tiba ada seorang perempuan menangis, meiba-iba, menadahkan tangan minta bari cil bari cil, mang bari mang, mudahan pian naik haji, mudahan panjang umur, mudahan mati beriman, yalah, mudahan biar masuk surga. Menangis ibu tadi, jar sidin jar Abdullah bin Miskin, ku bari ini anak biniku kayak apa di rumah, kelaparan sudah 3 hari kada makan. Dengan tulus ikhlas lillahi ta'ala dibarinya roti nang 2 biji, dibarinya bulik kayak di rumah ke rumah napa kada nang dimakan lagi. Maka tiap hari seperti itu, kada nang dimakan cuma pucuk-pucukannya. Jaga kita yang di rumah pucuk gumbili, amun ada gumbilinya cabut, yalah itu jangan dimakan. Amun manyuntan nang yurang kada, mambil urang kada.
Ketika itu ada kabar, Abdullah bin Miskin, engkau jangan takut, la takhaf. Jangan engkau takut. Ini ada rezeki dari Allah Ta'ala. Jadi Sidin, mana rezekinya? Itu ada di rumah engkau. Sudah rezekinya yang sangat luas, yaitu 3.000 dinar. Lalu Sidin bertanya, datang dari mana rezeki ini? Ujar yang memberi, aku dahulu lagi hidup arwah Abah Hikam memodali aku. Sampai ku modali, ku putar duitnya sampai cinit, sekalinya modalnya amblas jiwa. Terlalu cinit benar rupanya nih, memutar benar nih. Amblas rupanya. Ini kayak itu bang, bilangnya lajupannya mangsana. Amblas. Apa ada? Tapi Jasiden ketika itu aku ada cita-cita ingin memulihkan duit Abah Hikam, karena waktu itu kongsian, bakongsian. Jadi kalau kita bakongsian, bilainya rugi ganti duit orang. Jadi inilah rezeki Ikamna, duit Abah Hikam bahari 30.000 dinar. Maka Sidin menjadi orang yang kaya. Setiap hari Sidin bersedekah, setiap hari bersedekah sampai meninggal dunia. Malah beliau ini seluruh amaliyahnya, sedekahnya tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekahnya 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta, itu semua ditolak oleh Allah. Bingung, ya Allah, ulu sudah bersedekah, kata Abdullah bin Miskin. Tetapi ada suara, hei Abdullah bin Miskin, jangan engkau gentar, sesungguhnya amal engkau ada yang lebih istimewa lagi. Apa ya malaikat? Engkau telah memberikan 2 potong roti kepada seorang ibu. Inilah yang memberatkan timbangan engkau. Yang tadinya sudah beliau ini timbangannya sudah berat ke neraka jahanam. Dengan 2 biji roti, maka beratlah timbangan tadi ke arah surga. Cuma 2 biji kurma, 2 biji roti. Neng sekian juta itu kadada apa-apanya, karena di situ ada kesombongan dan ada keria-riaan. Nang 2 biji itu aja, amang hari saya. Pina sama sudah timbangannya. Kemudian ada suara lagi, suara ini yang mengeluarkan, hai si fulan, sesungguhnya air mata ibu yang engkau beri itu ditimbang, maka berat timbangannya. Yang tadi mudahan pian sugih, mudahan pinjangan panjang umur, mudahan mati iman, air matanya mengucur, ditimbang dengan timbangan, maka air mata itu lebih berat lagi. Maka Abdullah bin Miskin dengan sebab bersedekah 2 biji roti disebabkan Allah, sebabnya dimasukkan Allah ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita bersedekah nasi di bulan puasa Ramadan yang akan datang, minuman yang akan datang, apa wadah yang akan datang, dan kita sumbangkan lillahi ta'ala. Inilah modal kita akan masuk surganya Allah. Nah, mudah-mudahan karena sudah waktu 5:30, nah kita sedang hajat sudah jalalah. Mudah-mudahan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masuk sesudah pos yang ke berapa tadi? Puasa, zakat, kemudian naik haji. Berapa sudah? 5 pos. Pos yang ke-6 yaitu birru walidain, baktilah kepada 2 orang tua kita. Pos yang ke-7, janganlah kita memutus tali silaturahim. Jadi 7 pos yang kita lewati melalui siratal mustaqim. Apabila 7 pos ini kita selamat, maka insya Allah kita menjadi penghuni surga. Yang berat itu apa? Yaitu sembahyang. Yang berat itu apa lagi? Birru walidain, bakti kepada 2 orang tua. Yang ke-7 yaitu janganlah kita sekali-kali memutus tali silaturahim. Ini paling berat. Tapi mudah-mudahan dengan ilmu yang hari ini kita dengar, mudah-mudahan tali silaturahim kita lebih kita erat, kita perkuat. Mudah-mudahan pertemuan kita lebih kuat, mudah-mudahan kita dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ulun banyak minta ampun, minta ridho, minta halal. Mudah-mudahan kita dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim amin amin ya Allah wa pana ya karim wa pana ya rahim wa pana arhamar rahimin Allahumma astur uyuba muallimi anna wa la tajah barakati ulumihim anna Allahumma zidna ilman nafi'a wal hakna bis salihin Allahumma ij'alna wa dzurriyyatina min ibadika salihin Allahumma ij'alna wa dzurriyyatina min ulamil amilin Allahumma ij'alna wa dzurriyyatina min awliya'il muttaqin Allahumma barik lana wa dzurriyyatina wa la tadurrahum wa fikum li ta'atik wa rizqna birrahum Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim masyaallah